Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ali Hapsi dengan NIM 22041181, Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pemilihan supplier menggunakan metode TOPSIS atau Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Metode TOPSIS pertama kali diperkenalkan oleh Wang dan Yun pada tahun 1981 dan telah banyak digunakan dalam berbagai bidang untuk pengambilan keputusan multi kriteria. Dalam konteks pemilihan supplier, metode ini akan membantu manajer atau pengambil keputusan untuk memilih supplier yang tidak hanya memenuhi kriteria minimum, tapi juga mendekati kondisi ideal yang diinginkan. Pada metode TOPSIS, setiap alternatif supplier akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan kemudian akan diberikan nilai yang menunjukkan seberapa dekat alternatif tersebut dengan solusi ideal. Proses ini melibatkan beberapa tahap termasuk normalisasi data, pembobotan kriteria, perhitungan jarak ke solusi ideal positif dan negatif, serta penentuan skor akhir untuk setiap alternatif supplier. Data yang saya kumpulkan dan akan saya olah ini berasal dari penjual buah semangka yang berada di pasar Pasaran, Kecamatan Muru. Dalam melakukan pengambilan keputusan, tentunya seorang penjual buah ini memiliki berbagai kriteria yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih supplier terbaiknya. Ini merupakan beberapa kriteria yang ditentukan oleh penjual buah untuk menentukan supplier idealnya. Dan ini adalah alternatif yang dipilih sebagai supplier buah yang sudah ditentukan oleh penjual buah tersebut. Ini merupakan nilai bobot referensi yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria yang sudah ditentukan. Dan inilah nilai bobot referensi dari masing-masing kriterianya. Sebelum melakukan pengolahan data, tentunya kita akan membuat tabel matriks keputusan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat matriks keputusan ternormalisasi. Untuk rumusnya ada di sebelah kiri dan perhitungannya di sebelah kanan. Untuk harga didapatkan nilai 7,071, kualitas pun sama dan jarak tempuh 6,708. Langkah selanjutnya untuk membangun matriks keputusan ternormalisasi ialah kita akan membagikan nilai preferensi dari masing-masing kriterianya dengan nilai yang tadi sudah didapatkan. Nah, untuk hasilnya seperti di bawah ini. Selanjutnya kita akan membangun matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Nah, untuk caranya nilai ternormalisasi dikalikan dengan bobot dari masing-masing kriterianya. Untuk hasilnya seperti di bawah ini. Selanjutnya kita akan menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Cara untuk solusi ideal positif itu kita cari nilai maksimal dari harga, kualitas, dan jarak tempuh. Begitupun sebaliknya untuk solusi ideal negatif. Selanjutnya kita akan menghitung jarak setiap alternatif ke solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, cara untuk solusi ideal positif 1,697 ini adalah nilai harga dari supplier Kanoman dikurangi dengan nilai terbesar dari kriteria harga. Lalu hasilnya akan dikuadratkan dan ditambah lagi dengan nilai dari kualitas Kanoman dikurangi nilai terbesar dari kriteria kualitas. Lalu hasilnya dikuadratkan lagi dan ditambah lagi dengan nilai dari jarak tempuh Kanoman dikurangi nilai terbesar dari kriteria jarak tempuh. Lalu didapatkan hasil untuk jarak solusi ideal positif Kanoman itu 1,5. Selanjutnya kita menghitung jarak ke solusi ideal negatif. Caranya 1,697 dikurangi 1,697, yaitu nilai dari kriteria harga alternatif Kanoman dikurangi dengan nilai terkecil dari kriteria harga. Lalu hasilnya akan dikuadratkan dan ditambah dengan nilai dari kriteria kualitas Kanoman dikurangi dengan nilai terkecil dari kriteria kualitas. Lalu hasilnya dikuadratkan dan ditambah dengan nilai dari kriteria jarak tempuh alternatif Kanoman dikurangi dengan nilai terkecil dari kriteria jarak tempuh. Lalu dapatkan hasil 1,39. Ulangi cara ini untuk menghitung semua alternatif supplier yang ada. Hasilnya akan seperti ini.
Langkah terakhir, kita akan menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatifnya. Untuk caranya, solusi ideal negatif dibagi dengan solusi ideal positif ditambah dengan solusi ideal negatif. Untuk hasilnya, supplier Kanoman mendapatkan nilai 0,487, supplier Jamblang mendapatkan nilai 0,806, dan supplier Jatibarang mendapatkan nilai 0,332. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa supplier Jamblang adalah alternatif terbaik untuk dipilih sebagai supplier buah. Kesimpulan ini diambil berdasarkan analisis yang cermat terhadap kriteria harga, kualitas, dan jarak tempuh, serta melalui penerapan metode TOPSIS yang menunjukkan bahwa supplier Jamblang menawarkan kombinasi nilai yang paling optimal di antara ketiga supplier yang dianalisis. Metode ini memberikan pendekatan yang objektif dan terstruktur dalam menilai dan membandingkan kinerja setiap supplier, sehingga memastikan keputusan yang diambil adalah yang paling menguntungkan dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh kriteria yang telah ditentukan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.